Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Jadi di sini saya hanya mengulas, mengupas, dan menge-share tentang hal-hal yang tidak jauh-jauh dari sol sepatu ya. Jika kawan-kawan minat dengan sol sepatu, silakan kunjungi channel ini, lihat video-videonya semuanya berkaitan atau membahas tentang sol. Dan di kesempatan video kali ini karena banyak sekali akhir-akhir ini yang tanya itu alat apa sajakah untuk pemula yang mau belajar atau mau memulai mengesol sepatu ya. Jadi alat-alatnya itu apa saja ya. Di sini saya akan sharingan ya, alat-alat untuk pemula yang benar-benar harus punya ya, harus punya agar hasil jahitannya itu bagus, agar pengerjaannya itu mudah. Alat-alatnya itu ada di sekitar kita dan kalaupun nggak ada bisa beli di toko online karena sekarang zamannya online, ada toko online itu mudah. Tapi kalau di sekeliling kita itu ada, silakan beli di sekeliling dulu. Kalau nggak ada, bisa beli di toko online. Sebenarnya alat-alatnya tuh nggak perlu ribet-ribet sih ya, alatnya tuh simple ya, karena soal sepatu itu bukan ke alatnya ya, yang jelas itu ke tekniknya, jadi ke keterampilan kita, gimana kita bisa menggunakan alat tersebut ya dengan teknik yang bagus, dengan kesabaran yang oke hingga menjadikan jahitannya rapi ya. Yang pertama yang harus kita punya yang jelas untuk menjahit sepatu yang jelas itu yang pertama itu jarum ya, harus punya jarum ya. Di sini saya ada jarum berapa nih? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Yang satu akan saya cari, ya, lima. Saya punya jarum lima ya. Nah, jarum lima itu beda-beda ya. Ini saya punya jarum lima ya. Ini ya. Kalau kawan-kawan lihat, ini jarum saya punya lima ya. Lima ini fungsinya berbeda-beda ya. Fungsinya apa saja? Yang pertama ya, yang dari sini. Ini jarum sol ya. Ini jarum sol gunanya untuk kalau yang ini gunanya itu untuk menjahit ya, untuk menjahit sepatunya ya. Yang pertama itu jarum sol ya. Yang pertama jarum sol. Yang kedua itu dia ada jarum pe apa ya? Ini jarum buat merapikan ya. Jarum buat merapikan. Jadi ini jarum perapi ya. Jadi kalau kita menjahit itu kan biasanya benangnya saya sisain lah. Ini yang buat merapikan ya. Untuk tutorialnya silakan kalian lihat di video-video saya ya. Ketika saya selesai menjahit, pasti benangnya saya itu rapikan pakai jarum ini. Kalau jarum sol ini itu ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau untuk sepatu safety itu biasanya yang panjang ya. Dan untuk jarum sol ini kalau kawan-kawan nggak bisa buat sendiri ya. Kalau mau buat sendiri tutorialnya ada di video-video saya sebelumnya. Silakan dicari saja. Tapi kalau nggak mau buat sendiri di toko-toko online itu banyak ya. Toko online itu banyak. Silakan dicari saja kalau nanti saya ada waktu juga akan saya share linknya di deskripsi ya untuk pembelian jarum sol di toko online. Tapi kalau di toko online biasanya nggak bisa sesuai selera kita, nggak bisa kita custom ya. Ini kan sesuai selera, sesuai tangan ya, pegangannya enak ya. Karena ini sesuai saya custom menurut kenyamanan sendiri ya. Kalau yang ini. Kalau yang jarum pelubang ini, jarum perapi ini di toko online nggak ada. Silakan kan beli, bikin saja ya. Karena cara membuatnya mudah. Bagi yang nggak bisa, nggak tahu, silakan kunjungi saja. Karena tutorialnya sudah saya share semua sebenarnya di video yang sebelum-sebelumnya. Saya sudah share cara membuat jarum ini perapi ini ya. Terus jarum yang ketiga adalah jarum pelubang. Jarum pelubang itu seperti jarum biasa, jadi dia hanya lancip ya, lancip saja, nggak ada modal-modalnya, nggak ada pengaitnya, nggak ada apa-apanya, pokoknya dia hanya lurus. Ini gunanya untuk melubangi loh. Apa yang dilubangi? Yang dilubangi adalah sol. Jika kawan-kawan menjumpai sepatu yang keras, yang solnya itu susah ditembus oleh jarum utama, itu jangan dipaksa, karena kalau dipaksa, jarum utama bisa patah dan kita bisa melubanginya dulu pakai jarum ini ya. Kita lubangi dulu pakai jarum pelubang. Kalau sudah ada lubangnya kan enak ya kan. Kalau sudah ada lubangnya enak, jadi kita tinggal
jahit memakai jarum ini jahit ini ya. Yang ketiga itu jarum lubang. Jarum lubang juga ada 3 ya. Ada jarum yang pendek kecil, ada jarum yang sedang, ukurannya juga sedang, ada ya jarum yang panjang ya. Dan diameter sentinya itu sudah saya share di pembahasan jarum. Video lama itu banyak ya, pembahasan jarum. Silakan dicari aja. Pembahasan jarum, kalau jarum pendek itu panjangnya berapa, kalau sedang panjangnya berapa sudah ada semua ya. Itu pembahasan tentang jarum ya. Dan yang keempat jarum yang keempat ya. Jarum yang keempat itu jarum alat sayat model tarik seperti ini ya. Ini alat sayat model tarik. Ini pakai kayak seng terus apa ya, ditekuk ya, ditekuk. Ditekuk itu. Nah, ini gunanya untuk membuat jalan benang. Jadi kalau kita menjahit itu harus ada jalannya, harus ada tempatnya, tempat benang ya, tempat benang bersarang. Jangan langsung dicoplos-coplos saja karena apa? Karena nanti jahitannya timbul dan kalau timbul itu nggak akan rapi ya. Pertama, yang kedua nggak akan bertahan lama, pasti cepat putus karena tergesek-gesek oleh jalan maupun oleh apapun itu yang bisa menggesek si sepatu ya. Ini untuk di toko online ada ya, di toko online ada ini jarum apa ya, susruk, bukan susruk sih, penyayat yang model tarik ya ada nih. Kalau kawan-kawan nggak tahu silakan kunjungi IG saya ya. Di IG saya sudah ada di bagian sorotan, sorotan saya kasih judul itu jarum sol ya. Jarum sol itu dicari saja, pasti ada jarum seperti ini ya. Silakan dicari aja. Nah, kalau ini namanya jarum penyayat ya. Yang terakhir jarum penyayat model dorong, ini jarum susruk ya. Jarum susruk, jarum penyayat, alat sayat itu sama. Dan tutorialnya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Kalau kawan-kawan nggak mau ribet, mau beli online ada ya. Nah, silakan itu tadi kunjungi IG saya di sorotan ada yang namanya jarum sol. Itu ada seperti ini. Silakan dicari saja. Kalau bikin sendiri ya bisa, tapi kalau beli di toko online itu nggak ada penguatnya seperti ini. Jadi kita harus kasih penguat agar kuat ya. Penguatnya itu seperti ini ya. Kita kasih jeruji atau jari-jari sepeda itu kita lilitkan pakai ini benang. Tutorialnya ada di video saya sebelumnya pokoknya ya. Cari aja. Itu yang pertama itu seputar jarum ya. Itu seputar jarum sudah selesai kan sudah tahu ya jarum apa saja yang harus digunakan untuk kita pemula, untuk kita mau membuka usaha ini ya. Yang kedua itu yang jelas adalah benang ya. Kalau kita sudah punya jarum, kita harus punya benang ya. Itu alat. Bahan-bahan atau yang harus kita punya yang kedua itu benang. Benang itu di sini simpel saja ya. Saya ada benang ini, benang putih dan benang hitam. Ini namanya benang nilon ya. Benang nilon ini di belakang saya tuh warna-warni, ada kuning, ada ada kuning, ada biru, ada merah ya, semuanya lengkap, warnanya lengkap. Itu semua saya kebanyakan itu mewarnai sendiri ya. Awalnya tuh putih seperti ini. Jadi benang-benang di belakang saya itu kebanyakan saya mewarnai sendiri. Saya pakai 2 pewarna, yang satu itu one tag ya. Yang kedua itu namanya Dilon ya. Satu one tag, 2 Dilon. Itu di sana warnanya sudah lengkap ya. Cara mewarnainya ada di video saya sebelumnya. Silakan dicari saja. Cara mewarnai benang putih ini hingga menjadi warna-warni. Tapi yang bisa diwarnai hanyalah benang nilon ya. Kawan-kawan cari saja benang nilon. Dan yang apa ya? Ya benang nilon yang digunakan untuk sol sepatu itu kebanyakan ada 2. Yang pertama benang nilon nomor 9, yang kedua benang nilon nomor 12. Jadi jangan beli yang nomor-nomor lain ya. Beli 2 nomor itu, nomor 9 dan nomor 12 karena 2 nomor itu yang nanti akan sering kita gunakan. Ini kalau benang hitam saya tidak mewarnai sendiri. Ini saya beli di toko online ya. Silakan dicari saja di sorotan Instagram saya ada yang namanya benang sol. Itu dicari di sorotan benang sol, itu sudah ada linknya, sudah tinggal klik langsung ke toko onlinenya langsung beli saja ya. Ingat nomornya itu 9 dan 12 ya. Tapi kalau datang benangnya nggak ada beladunya seperti ini, nggak ada penggulungnya seperti ini. Kalau datang itu, nah ini pas kebetulan paket benang saya datang. Nah ini kebetulan ini paket saya baru datang. Kalau datang itu seperti ini benangnya. Nah ini ya, ini benangnya masih dalam bungkus ya. Jadi dia itu harus kita ikal sendiri, harus kita gulung sendiri. Benangnya seperti ini. Ini nomor 9 semua ya, warnanya hitam dan warna
warna putih. Kalau kawan-kawan bingung lagi kok pengen benang-benang warna lain, ini ada saya benang yang sudah ada geloknya seperti ini ya. Ini juga sudah saya share di sorotan Instagram ya. Bahkan di YouTube saya sudah saya pernah review ya benang-benang yang warna-warni ini warnanya banyak. Ada merah juga nih ya, ada coklat, ada merah, ada biru ya. Tapi kawan-kawan nggak harus punya sih kalau benang-benang seperti ini. Yang penting punya hitam dan putih dulu ya. Warna-warna lain itu nanti menyusul ya. Kalau kawan-kawan harus beli benang banyak warna-warni itu modalnya lumayan banyak ya. Cukup pakai benang-benang yang sering kita gunakan dulu ya, yaitu merah, hitam, kok merah, hitam, putih, hitam dan coklat ataupun krem ya. Untuk ini untuk benang krem kita bisa memakai benang gujir ya. Apa itu benang gujir? Benang gujir adalah benang rami kalau di sini namanya. Kalau umumnya benang gujir, silakan di streaming, searching aja atau dicari di toko online. Benang gujir itu seperti ini, jadi benangnya tuh kaku ya. Kalau benang nilon itu seperti ini, dia nggak kaku sama sekali, dia lemas banget ya. Benang nilon itu seperti ini, dia lemas ya, dia nggak kaku ya, benangnya lemas. Tapi kalau gujir, benang gujir, ini benangnya kaku. Ini benang yang biasa digunakan kawan-kawan kita yang soal sepatu banyak menggunakan benang gujir. Kalau saya pribadi sudah jarang menggunakan benang gujir ya, karena berbagai alasan ya. Yang jelas pertama itu ulirnya dia cuma ada dua. Itu alasan yang mendasar kenapa saya jarang menggunakan benang gujir di dalam pengerjaan soal sepatu saya. Benang gujir itu warnanya cuma ada tiga. Yang pertama hitam, yang kedua coklat, yang ketiga krem ya. Silakan kawan-kawan dicari sendiri saja ya. Di toko online juga ada. Nah, itu pembahasan tentang benang, pembahasan yang kedua. Kawan-kawan pasti sudah paham kan pembahasan benang gimana? Nah, terus yang ketiga, ketika kita sudah punya jarum, sudah punya benang, yang ketiga apalagi yang harus kita punya? Yang harus kita punya adalah lem ya. Tentunya itu lem itu peranannya tuh penting banget karena sepatu yang kita mau jahit nantinya nggak mesti masih utuh ya. Banyak juga yang datang dengan kondisi dengan keadaan yang mengelupas atau keadaan yang hancur atau keadaan yang patah ya. Maka dari itu kita membutuhkan lem. Lem yang saya gunakan atau yang pertama kali kita gunakan yaitu lem kuning. Lem kuning itu bisa pakai Fox seperti saya ini, bisa pakai lem Raja Wali, lem Kastol, lem Ibon ya, itu sama saja ya. Itu lem kuning ya. Cari saja lem kuning. Lem-lem kuning, nggak usah kaleng-kaleng besar ya, kaleng-kaleng kecil seperti ini juga cukup. Saya juga jarang menggunakan kaleng besar karena ribet aja ya. Kalau kaleng besar itu takutnya nanti lemnya itu mengeras ya, karena kebanyakan saya buka tutup ya. Itu lem pertama itu lem kuning ya. Yang kedua itu lem putih. Lem putih itu seperti apa? Nah, lem putih itu seperti ini ya. Lem putih seperti ini saya menggunakan Hanjiao ya. Hanjiao seperti ini. Lem putih itu saya bisa pernah atau sering menggunakan lem Loctave, lem Baihere dan lem Hanjiao. Ini juga di belakang itu semua lem-lem putih ya. Lem-lem putih itu sering saya gunakan juga. Selain lem kuning, saya juga menggunakan lem putih. Terus perbedaannya apa Bang dua lem itu? Perbedaannya silakan cari di video saya sebelumnya ya. Saya sudah membahas tentang perbedaan kedua lem itu lah. Yang ketiga, lem yang terakhir ya yang saya gunakan itu lem super ya. Lem super itu lem yang seperti lem G atau seperti lem Korea ya. Tapi saya tidak menggunakan lem G karena lem G itu sangat susah diaplikasikan di sepatu ya. Sering melebar, langsung keras, lah pokoknya banyak banyak pertimbangan yang saya tidak menggunakan lem G dan saya hanya menggunakan lem Loctite ya, Loctite 406 eh, terus 220 ya atau 495 kayaknya 495 tapi saya sebentar saja menggunakan 495, 406 atau 220 ya. Saya sering menggunakan Loctite itu. Dan ini Loctite seperti ini ya. Untuk gimana cara menggunakannya sudah ada semua di video saya sebelumnya ya. Saya hanya share bahan-bahan saja. Terus setelah itu kita kawan-kawan punyai, terus yang berapa ya? Yang keempat ya. Keempat itu adalah alat pendukung ya. Selain jarum,
benang dan lem, kita juga mempunyai alat pendukung untuk mempermudah kita dalam pengerjaan sol sepatu. Lah, alat pendukungnya apa saja? Alat pendukungnya yang pertama itu setelah kita lem, kita butuh penjepit seperti ini ya. Nah, kita butuh binder klip. Ini untuk menjepit ya, untuk menjepit sepatu yang bagian bagian mengelupasnya itu kita lem. Nah, setelah kita lem, kita jepit pakai alat penjepit ini ya. Ini alat pendukungnya ya, binder klip. Ya, ini namanya binder klip. Yang kedua yang jelas adalah gunting. Nah, ini gunting. Gunting tujuannya untuk kita memotong jarum, memotong apa saja ya, karena kita butuh memotong ketika kita menekuni bidang usaha ini ya. Terus yang ketiga adalah cutter ya. Cutter juga kita butuhkan banget ya di apa ya di usaha ini. Cutter kita butuhkan banget ya. Binder clip, terus gunting, cutter, terus yang ketiga adalah yang keempat adalah ini solder lah. Kok pakai solder juga bang? Iya, ini untuk membuat jalan benang. Jalan benang ketika kita menjumpai apa sepatu bola. Jadi ketika saya menjahit sepatu bola, saya pasti membutuhkan solder untuk membuat jalan benang di agar hasil jalan benang kita rapi banget. Untuk solder yang kita gunakan nggak perlu solder yang seperti ini ya. Kalau seperti ini sudah harganya lumayan ya. Kita bisa membeli solder yang harganya mungkin 15.000 sampai 20.000 ya. Terus yang selanjutnya yang kita gunakan adalah yang harus kita punya adalah ini ya. Ini namanya kayak sikat, kayak kuas kawat ya, sama ini sikat kawat. Ini pengganti apa ya? Pengganti amplas ya. Saya sekarang jarang menggunakan amplas karena amplas itu harus beli terus. Kalau ini enggak, satu kali beli itu gunanya itu lama ya, berguna lama. Ini gunanya apa? Ketika kita mengganti sol, itu solnya kan masih licin ya. Kita harus amplas dulu, harus kasarkan dulu lah. Ini alat buat mengasarkan atau membuat kasar permukaan sol maupun permukaan sepatu yang mau kita lem ya. Kita harus punya alat ini. Terus yang selanjutnya adalah ini lilin. Lilin itu buat apa? Buat pelicin ya. Lilin buat pelicin. Jadi kita ketika menjahit itu pasti ada bagian-bagian yang keras, itu kita membutuhkan lilin. Entah bisa pakai lilin, pakai sabun ataupun pakai oli ya. Jadi itu alat-alat pendukung, itu juga alat-alat yang kita butuhkan ketika mau menjahit sol ya. Jadi kawan-kawan pasti sudah paham ya, dari jarumnya, dari lemnya, dari benangnya, dari alat pendukungnya ya, semuanya pasti paham ya. Semoga itu bisa menjadi acuan kawan-kawan ketika mau membuka usaha ini, dan nggak perlu tempat yang seperti saya ini, kita juga bisa mulai dari eh, apa ya, lapak kecil atau di depan rumah saja itu bisa ya, asalkan alat-alat kita tuh lengkap. Semoga ini bisa menjadi acuan kawan-kawan. Kalau masih ada pertanyaan lagi, ada yang belum paham, silakan ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Nanti akan saya balas ya, akan saya balas satu persatu. Oke, semoga itu bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Saya akhiri, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.